Oke, welcome Yusi people. Selamat sore. Sore. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin ada berada di sekitar Corepreneur dan tertarik untuk mengikuti acara kita Innovation Talk ini, boleh segera bergabung aja guys, dan jangan lupa buat daftarkan nama dan tanda tangan kalian supaya nanti kalian bisa mendapatkan KP talk show gitu. Nah, di sini tuh pasti udah pada tahu dong ya, terutama yang udah pada duduk-duduk di sini tamu-tamu kehormatannya kita, bahwa hari ini kita akan memperingati nih Hari Disabilitas Sedunia, di mana Innovation Talk yang diadakan oleh UC Library itu kembali hadir dan membahas buku karya 5 anak penyandang disabilitas, di mana hari ini 3 dari 5 anak tersebut bergabung nih dengan kita. Ada Omai yang penyandang Down syndrome, kemudian ada Kiki dan Jeki. Jeki itu yang pakai topi, Kiki itu yang ada di sana, yang pegang kamera juga. Nah, itu dia. Oke, kita menyambut mereka dengan senang hati ya teman-teman. Mereka bersedia jauh-jauh nih ke UC demi berbagi cerita mereka ke kita melalui foto-foto yang mereka kumpulkan dalam satu buku. Jadi biasanya buku itu isinya tulisan, kata-kata, kalimat. Kalau yang kali ini berbeda. Sekali teman-teman buka bukunya, isinya itu berupa foto-foto, di mana kalian diperbolehkan untuk berimajinasi sendiri mengenai cerita yang dihasilkan dari foto yang mereka bikin itu. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai acara kita di sore hari ini, kita mau dengarkan dulu nih performance yang dipersembahkan oleh tim abstrak dari UC. Kita persilakan. Selamat sore semuanya. Saya akan membawakan lagu dari Raisa.
bersih. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita secara resmi membuka acara kita pada siang hari ini, yakni Innovation Talk yang berkolaborasi nih dengan tim dari editor buku Tutur Mata, founder disabilitas berkarya, juga fotografer sekaligus mencakup dosen magister manajemen dari UC sendiri, Pak Pimo, Pak Mamu, Pak Leo, dan juga nanti akan dimoderatorkan nih sama Reza. Sebelumnya tentu dong seperti UC yang seperti tradisi kita pada biasanya, kita mau berdoa dulu untuk mengawali acara kita. Mari boleh perbolehkan Aiden pimpin kita dalam doa. Aiden akan pimpin secara Kristiani, teman-teman boleh mengikuti sesuai dengan agama masing-masing. Tuhan, saat ini kami bersyukur bahwa Tuhan boleh memberkati hidup kami hingga saat ini. Kami boleh berkumpul di tempat ini. Tuhan yang pakai setiap pembicaramu dan juga tamu-tamu yang telah kami undang. Tuhan juga tolong berkati setiap peralatan yang kami pakai supaya semua yang kami gunakan yang terlibat dalam saat ini itu boleh memperlancarkan acara kami pada sore hari ini dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, hanya ini doa dari anak-anakmu dan kamu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, mari kita persilakan Pak Pimo, Pak Leo, Pak Mahmud, dan Reza untuk maju ke depan. Kita sambut dengan tepuk tangan, boleh ya? Sebelumnya kita dengarkan sambutan dulu deh dari Bapak Kepala Perpus kita, Pak Aldi. Tolong Pak, mari ke sini sebentar. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang pada bapak-bapak narasumber yang luar biasa pada siang sore ya. Siang ya, siang hari ini. Terima kasih sekali lagi saya menyapa sekali lagi kepada Pak Kimberly, juga Pak Leo dan Pak Abu yang sudah bersedia hadir bersama-sama di sini. Kita akan sama-sama ngobrol santai ya, siang-siang ya, serius tapi santai tentang karya yang luar biasa sekali. Tadi ketika UKM dan abstrak menyanyikan lagu itu ada kata-kata sekarang aku tersadar. Ini ketika saya diminta fight juga waktu itu untuk sama-sama berkolaborasi mengadakan acara iPad ini untuk membahas buku Tutur Mata ya, karya teman-teman dari penyandang disabilitas. Juga ternyata saya tersadar juga. Tersadar juga. Karena kan teman-teman kita penyandang disabilitas juga bisa berkarya. Bahkan karyanya ini ketika saya baru ngobrol dengan Leo sampai ke dunia ya Pak ya. Diakui oleh dunia gitu ya. Dan ini ketika saya melihat dan membaca buku sekilas buku dari karya teman-teman dari yang disabilitas ini dari karyanya Oma yang Suki, jadi dan kawan-kawan itu saya sangat terkagum-kagum gitu ya. Saya sangat terkagum dan saya sangat luar biasa sekali. Ini harus dibaca atau mungkin teman-teman sekalian harus paling enggak ini ya melihat ya karya-karya mereka yang sangat-sangat luar biasa sekali. Nah, sebagai informasi juga teman-teman yang ingin membeli itu ada meja di sebelah kirinya teman-teman ya. Nah, itu bisa teman-teman nanti mampir mungkin bisa membeli, silahkan monggo ya. Itu sangat luar biasa. Saya sendiri sebagai ketika sebagai pembaca ini merasa malu ketika melihat karya mereka yang begitu luar biasa dengan segala keterbatasannya, tapi bisa membuat karya yang luar biasa bahkan sampai diakui oleh dunia. Jadi teman-teman di sini kita bisa sama-sama belajar, begitu sama-sama diskusi. Silakan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan. Saya lihat ada teman-teman dari UKM jurnalistik juga, mungkin ada UKM dari fotografi ya, mungkin juga ada teman-teman mahasiswa yang lain bisa berdiskusi, bisa nanti silakan bertanya nanti
penulis bukunya pun juga hadir ya, nanti akan diperkenalkan ya Pak Leo ya. Mungkin itu saja dari saya, mungkin tidak usah terlalu lama. Saya serahkan kembali kepada Lesa langsung ya, untuk kita berdiskusi langsung. Akhir kata, selamat berdiskusi, salam literasi kita semuanya. Terima kasih. Mohon maaf karena kabel yang kurang panjang, jadi saya maju lagi. Maaf. Baik, perkenalkan nama saya Resa Karisma Effendi. Di sini saya akan menjadi moderator pada acara iTalk Innovation Talk yang diselenggarakan oleh Youth Library dan Universitas Ciputra. Baik, tema kali ini sangat keren ya teman-teman ya. Kalau dilihat ini ada tulisan di balik buku foto tutur mata karya anak-anak difabel. Jadi sebelum kita berdiskusi dengan para narasumber luar biasa, saya akan memperkenalkan narasumber kita terlebih dahulu yang tadi sudah diperkenalkan juga oleh MC kita. Yang pertama akan ada Bapak Leo Arif Budiman. Halo Pak Leo, apa kabar Bapak? Baik, Pak Leo adalah founder dari Disabilitas Berkarya. Dan yang kedua adalah narasumber kita Bapak Mamo Ismuntoro. Selamat siang Bapak Mamo. Beliau adalah editor buku tutur mata yang nanti teman-teman juga dapat membelinya di pojok sebelah kanan. Dan yang ketiga adalah narasumber kita Bapak Insinyur Depara Agung Mandoyo atau kami Bapak Pimo ya Bapak ya. Beliau adalah fotografer sekaligus dosen Magister Manajemen Universitas Ciputra. Baik, langsung saja mungkin kita bisa nih ingin tahu apa sih itu dari Disabilitas Berkarya, dari Bapak Leo dapat memperkenalkannya agar kita semua tahu. Selamat sore, perkenalkan nama saya Arif Budiman, bisa dipanggil Leo Rumati. Saya kenal anak-anak ini sudah sejak tahun 2016, berawal dari mengajar mereka membatik dan bikin shibori. Mungkin karena kegiatan membatik dan shibori itu menjenuhkan, anak-anak sering pinjam handphone untuk main game. Karena saya nggak suka main game, kebetulan saya juga hobi foto, saya akan memotret mereka. Awal-awal memotret, mereka membuat meditasi. Tahun 2016, mungkin di buku ada foto pertama ini, karya-karya awal mereka meditasi. Sempat saya cetak, dan mereka terkejut. Mungkin dalam bayangan mereka saya bisa terbang. Waktu saya cetak itu sama Ome diminta, Pak buat saya ya, nanti kalau ketemu bapak saya kasihkan. Itu buat saya mungkin. Karena penghuni pondok sosial kalau di Dalus saat ini ada 59 anak, 70% itu tidak tahu di mana orang tua. Termasuk anak-anak yang ada di sini itu mereka tidak tahu kedua orang tua. Nah, tahun 2018 mereka sempat pameran di Mercure dan itu sempat membuat saya agak kesal juga sama salah satu pengunjung yang kebetulan saya ada di belakangnya mereka.
mereka bisik-bisik, wah ini bukan karya mereka. Mereka sangat merendahkan karya anak-anak itu. Cuma saya menjaga emosi itu, saya hanya bertekad kita harus menunjukkan karya dan dengan marah. Nah, tahun 2009 dua anak sempat mengikuti workshopnya UNICEF. Kebetulan UNICEF ada program berkunjung ke 11 negara dan salah satu negara yang dikunjungi adalah Indonesia dan Surabaya yang dikunjungi karena dianggap kota ramah anak. Workshop itu berjalan 5 hari, diikuti oleh 21 anak, semuanya normal kecuali Viking dan Mugidi. Nah, di situ juga sempat membuat saya terenyuh juga ketika pembagian kelompok, anak-anak ini nggak ada yang mau milih, karena saya nggak menyalahkan mereka ya. Mungkin mereka berpikiran ini nanti saya komunikasinya gimana, itu anak-anak itu bisa motret beneran apa enggak. Sebenarnya saya ingin banget anak-anak itu bisa dengan satu kelompok, tapi karena nggak diambil, sangat terpaksa mereka akhirnya satu kelompok. Dan ketika berjalannya waktu, workshop, sosial meeting, di akhir sesi, kebetulan mentornya langsung dari Itali, Jacopo Rosi, fotografer dari Indonesia. Itu kelompok Viking dan Mugidi itu menjadi kelompok terbaik. Itu sebuah tambahan buat mereka juga sebenarnya. Terus Viking mendapatkan best photographer karena keterbatasan komunikasi, akhirnya mewakili anak SMA 1 untuk berangkat ke Jerman. Karya mereka dipamerkan di Jerman dalam acara perkumpulannya wali kota dunia. Nah, dari semenjak mereka tahun 2009 itu mereka semakin dikenal karena sering keluar di beberapa media dan mereka terus berkarya. Terus kebetulan saya ketemu Mas Mamu dan mendiskusikan tentang anak-anak ini, dan menurut Mas Mamu karya mereka ini sudah termasuk karya-karya yang profesional. Nah, untuk istilahnya mendokumentasikan karya mereka, akhirnya kita bikin buku dengan judul Tutup Mata. Mungkin nanti buku ini Mas Mamu yang akan lebih banyak muda. Saya cuma hanya mendampingi anak-anak ini. Saya sebagai founder Disabilitas Berkarya dan sebagai mentor anak-anak disabilitas berkarya. Nah, untuk anak yang paling muda, si Jackie, ini saya temukan paling akhir di tahun 2019. Ketika itu saya coba Jackie untuk mencoba mewarna. Saya biasanya tesnya dengan anak itu untuk mewarna. Dia mewarna dengan 2 tangan, satu tangan megang warna merah, satunya biru. Dan dia mewarna dengan 2 tangan. Saya langsung tahu motoriknya keren. Dari situ anak si Jackie langsung saya ajak, saya kasih handphone, saya ajak memotret, intens, dan sekarang dia punya ciri khas. Dia suka main video expression, terus foto-foto abstrak, foto-fotonya dia banyak di sini. Dari 5 anak ini sekarang sudah mempunyai karakter masing-masing, karakter dalam artian karakter karya fotonya. Itu nanti bisa dilihat di buku Foto Tutup Mata. Kayak mungkin foto-foto simbolik ya. Mereka memang kuat dalam foto-foto detail, karena lingkup hunting awal mereka itu hanya di sekitaran pondok sosial juga. Karena keterbatasan saya juga waktu, terus anak-anak kalau mau keluar harus izin segala macam. Tapi karena berjalannya waktu, akhirnya saya diizinkan untuk mengajak anak-anak ini keluar. Dan saya ajak hunting ke daerah Ampel, ke Suramadu, dan terakhir ke Malang itu memotret dia tokoh payung kertas. Nah, di
situ anak-anak sangat antusias, itu juga sama Mas Umbu istilahnya diajak ke situ itu kayak apa ya, memotret liputan Mas ya, kayak memotret liputan jadinya itu kita ajarin juga di samping memotret abstrak. Mungkin dari saya cukup itu aja, karena nanti yang lebih banyak dulu setelah tentang bukunya, bukan tentang perjalanan. Oke, welcome Yusi People. Selamat sore. Sore. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin ada berada di sekitar Corepreneur dan tertarik untuk mengikuti acara kita Innovation Talk ini, boleh segera bergabung aja guys, dan jangan lupa buat daftar
nanti kalian bisa mendapatkan kafe talk show gitu. Nah, di sini tuh pasti udah pada tahu dong ya, terutama yang udah pada duduk-duduk di sini tamu-tamu kehormatannya kita, bahwa hari ini kita akan memperingati nih Hari Disabilitas Sedunia, di mana Innovation Talk yang diadakan oleh Youth Library itu kembali hadir dan membahas buku karya 5 anak penyandang disabilitas, di mana hari ini 3 dari 5 anak tersebut bergabung nih dengan kita. Ada Omai yang penyandang Down syndrome, kemudian ada Kiki dan Jeki. Jeki itu yang pakai topi, Kiki itu yang ada di sana, yang pegang kamera juga. Nah, itu dia. Oke, kita menyambut mereka dengan senang hati ya teman-teman. Mereka bersedia jauh-jauh nih ke UC demi berbagi cerita mereka ke kita melalui foto-foto yang mereka kumpulkan dalam satu buku. Jadi biasanya buku itu isinya tulisan, kata-kata, kalimat. Kalau yang kali ini berbeda. Sekali teman-teman buka bukunya, isinya itu berupa foto-foto, di mana kalian diperbolehkan untuk berimajinasi sendiri mengenai cerita yang dihasilkan dari foto yang mereka bikin itu. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai acara kita di sore hari ini, kita mau dengarkan dulu nih performance yang dipersembahkan oleh tim abstrak dari UC. Kita persilakan. Selamat sore semuanya. Saya akan membawakan lagu dari Raisa. Lagunya
Oke, boleh dong sekali lagi tepuk tangannya. Memang berbakat ya anak Yusi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita secara resmi membuka acara kita pada siang hari ini, yakni Innovation Talk yang berkolaborasi nih dengan tim dari editor buku Tutur Mata, founder disabilitas berkarya, juga fotografer sekaligus pencakup dosen magister manajemen dari UC sendiri, Pak Pimo, Pak Mamu, Pak Leo, dan juga nanti akan dimoderatorkan nih sama Reza. Sebelumnya tentu dong seperti UC yang seperti tradisi kita pada biasanya, kita mau berdoa dulu untuk mengawali acara kita. Mari boleh perbolehkan Aiden pimpin kita dalam doa. Aiden akan pimpin secara Kristiani, teman-teman boleh mengikuti sesuai dengan agama masing-masing. Tuhan, saat ini kami bersyukur bahwa Tuhan boleh memberkati hidup kami hingga saat ini. Kami boleh berkumpul di tempat ini. Tuhan yang pakai setiap pembicaramu dan juga tamu-tamu yang telah kami undang. Tuhan juga telah berkati setiap peralatan yang kami pakai supaya semua yang kami gunakan yang terlibat dalam saat ini itu boleh memperlancarkan acara kami pada sore hari ini dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, hanya ini doa dan anak-anakmu dan namun kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, mari kita persilakan Pak Pimo, Pak Leo, Pak Mahmud, dan Reza untuk maju ke depan. Kita sambut dengan tepuk tangan, boleh ya? Oke. Sebelumnya kita dengarkan sambutan dulu deh dari Bapak Kepala Perpus kita. Pak Abi, tolong Pak, mari ke sini sebentar. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang pada bapak-bapak narasumber yang luar biasa pada siang sore ya. Siang ya, siang hari ini. Terima kasih sekali lagi saya menyapa sekali lagi kepada Pak Kimberly, juga Pak Klik dan Pak Mamu yang sudah bersedia hadir bersama-sama di sini. Kita akan sama-sama ngobrol santai ya, share-share ya, serius tapi santai tentang karya yang luar biasa sekali. Tadi ketika UKM udah abstrak menyanyikan lagu itu ada kata-kata sekarang aku tersadar ya. Ini ketika saya diberikan vibe di luar itu untuk sama-sama berkolaborasi mengadakan acara iPad ini untuk membahas buku Tutur Mata ya, karya teman-teman dari penyandang disabilitas juga ternyata saya tersadar juga. Tersadar juga. Karena kan teman-teman kita penyandang disabilitas juga bisa berkarya. Bahkan karyanya ini ketika saya lalu ngobrol dengan itu sampai ke dunia ya Pak ya. Diakui oleh dunia gitu ya. Dan ini ketika saya melihat ya, melihat dan membaca buku sekilas ya, sekilas buku dari karya teman-teman dari yang disabilitas ini dari karyanya Oma yang Suki, jadi dan kawan-kawan itu saya sangat terkagum-kagum gitu ya. Saya sangat terkagum dan saya sangat luar biasa sekali. Ini harus dibaca atau mungkin teman-teman sekalian harus paling nggak ini ya melihat ya karya-karya mereka yang sangat-sangat luar biasa sekali. Nah, sebagai informasi juga teman-teman yang ingin membeli itu ada meja di sebelah kirinya teman-teman ya. Nah, itu bisa teman-teman nanti mampir mungkin bisa membeli, silahkan monggo ya, itu sangat luar biasa. Saya sendiri sebagai apa ya, ketika sebagai pembaca ini merasa malu ketika melihat karya mereka yang begitu luar biasa dengan segala keterbatasannya, tapi bisa membuat karya yang luar biasa bahkan sampai diakui oleh dunia. Jadi teman-teman di sini kita bisa sama-sama belajar, begitu sama-sama berdiskusi. Silakan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan. Saya lihat ada teman-teman dari UKM jurnalistik juga, mungkin ada UKM dari fotografi ya, mungkin juga ada teman-teman mahasiswa yang lain.
serahkan kembali kepada Reza langsung ya untuk kita berdiskusi langsung. Akhir kata selama berdiskusi, salam literasi untuk kita semuanya. Terima kasih. Mohon maaf karena kabel yang kurang panjang, jadi saya maju lagi. Maaf. Baik, perkenalkan nama saya Reza Karisma Effendi. Di sini saya akan menjadi moderator pada acara iTalk Innovation Talk yang diselenggarakan oleh Youth Library dan Universitas Ciputra. Baik, tema kali ini sangat keren ya teman-teman ya. Kalau dilihat ini ada tulisan di balik buku foto tutur mata karya anak-anak difabel. Jadi sebelum kita berdiskusi dengan para narasumber luar biasa, saya akan memperkenalkan narasumber kita terlebih dahulu yang tadi sudah diperkenalkan juga oleh MC kita. Yang pertama akan ada Bapak Leo Arif Budiman. Halo Pak Leo, apa kabar Bapak? Baik, Pak Leo adalah founder dari Disabilitas Berkarya. Dan yang kedua adalah narasumber kita Bapak Mamo Ismuntoro. Selamat siang Bapak Mamo. Beliau adalah editor buku tutur mata yang nanti teman-teman juga dapat membelinya di pojok sebelah kanan. Dan yang ketiga adalah narasumber kita Bapak Dr. Insinyur Depara Agung Mandoyo atau kami Bapak Pimo ya Bapak ya. Beliau adalah fotografer sekaligus dosen Magister Manajemen Universitas Ciputra. Baik, langsung saja mungkin kita bisa nih ingin tahu apa sih itu dari Disabilitas Berkarya, dari Bapak Leo dapat memperkenalkannya agar kita semua tahu. Selamat sore, perkenalkan nama saya Arif Budiman, bisa dipanggil Leo Gemati. Saya kenal anak-anak ini sudah sejak tahun 2016, berawal dari mengajar mereka membatik dan bikin sibori. Mungkin karena kegiatan membatik dan sibori itu menjenuhkan, anak-anak sering pinjam handphone untuk main game. Karena saya nggak suka main game, kebetulan saya juga hobi foto, saya arahkan memotret dengan handphone. Awal-awal memotret, mereka membuat meditasi. Tahun 2016, mungkin di buku ada foto pertama ini, karya-karya awal mereka sudah meditasi. Sempat saya cetak, dan mereka terkejut. Mungkin dalam bayangan mereka saya bisa terbang. Waktu saya cetak itu sama Ome diminta, Pak buat saya ya, nanti kalau ketemu bapak saya kasihkan. Itu buat saya merinding. Karena di penghuni pondok sosial Kalojidang saat ini ada 59 anak, 70% itu tidak tahu di mana orang tua. Termasuk anak-anak yang ada di sini itu mereka tidak tahu kedua orang tua. Tahun 2018 mereka sempat pameran di Mercure dan itu sempat membuat saya agak kesal juga sama salah satu pengunjung yang kebetulan saya ada di belakangnya mereka. Mereka bisik-bisik, wah ini bukan karya mereka. Mereka sangat merendahkan karya anak-anak itu. Cuma saya menjaga emosi itu
saya hanya bertekad kita harus menunjukkan karya kita dengan apa marah. Nah, tahun 2009 dua anak sempat mengikuti workshopnya UNICEF di Siola. Kebetulan UNICEF ada program berkunjung ke 11 negara dan salah satu negara yang dikunjungi adalah Indonesia dan Surabaya yang dikunjungi karena dianggap kota ramah anak. Workshop itu berjalan 5 hari, diikuti oleh 21 anak, semuanya normal kecuali Kiki dan Mugidi. Nah, di situ juga sempat membuat saya terenyuh juga ketika pembagian kelompok, anak-anak ini nggak ada yang mau milih, karena saya nggak menyalahkan mereka ya. Mungkin mereka berpikiran ini nanti saya komunikasinya gimana, itu anak-anak itu bisa motret beneran apa enggak. Sebenarnya saya ingin banget anak-anak itu bisa dengan satu kelompok, tapi karena nggak diambil, sangat terpaksa mereka akhirnya di satu kelompok. Dan ketika berjalannya waktu, workshop, terus meeting, di akhir sesi, kebetulan mentornya langsung dari Itali, Giacomo Di Rossi, fotografer dari Indonesia. Itu kelompok Kiki dan Mugidi itu menjadi kelompok terbaik. Itu sebuah gambaran dari mereka juga sebenarnya. Terus Kiki mendapatkan best photographer karena keterbatasan komunikasi, akhirnya yang mewakili anak SMA 1 untuk berada di Jerman. Karya mereka dipamerkan di Jerman dalam acara berkumpulnya wali kota sedunia. Nah, dari semenjak mereka tahun 2009 itu mereka semakin dikenal karena sering keluar beberapa media dan mereka terus berkarya. Terus kebetulan saya ketemu Mas Mamu dan mendiskusikan tentang anak-anak ini, dan menurut Mas Mamu karya mereka ini sudah termasuk karya-karya yang profesional. Nah, untuk istilahnya mendokumentasikan karya mereka, akhirnya kita bikin buku dengan judul Tutup Mata. Mungkin nanti buku ini Mas Mamu yang akan lebih banyak muda. Saya cuma hanya mendampingi anak-anak ini. Saya sebagai founder Disabilitas Berkarya dan sebagai mentor anak-anak disabilitas berkarya. Nah, untuk anak yang paling muda, si Jackie, ini saya temukan paling akhir di tahun 2019. Ketika itu saya coba Jackie untuk mencoba mewarna. Saya biasanya tesnya dengan anak itu untuk mewarna. Dia mewarna dengan 2 tangan, satu tangan megang warna merah, satunya biru. Dan dia mewarna dengan 2 tangan. Saya langsung paham metodenya keren. Habis itu anak si Jackie langsung saya ajak, saya kasih handphone, saya ajak memotret, intens, dan sekarang dia punya ciri khas. Dia suka main video expression, terus foto-foto abstrak, foto-fotonya dia banyak di sini. Dari 5 anak ini sekarang sudah mempunyai karakter masing-masing, karakter dalam artian karakter karya fotonya. Itu nanti bisa dilihat di buku foto tutur mata. Kayak mungkin foto-foto simbolik ya. Mereka memang kuat dalam foto-foto karena lingkup hunting awal mereka itu hanya di sekitaran pondok sosial juga. Karena keterbatasan saya juga waktu, terus anak-anak kalau mau keluar harus izin segala macam. Tapi karena berjalannya waktu, akhirnya saya diizinkan untuk mengajak anak-anak ini keluar. Kadang saya ajak hunting ke daerah Ampel, ke Suramadu, dan terakhir ke Malang itu memotret dia tokoh payung kertas. Nah, di situ anak-anak sangat antusias. Itu juga sama Mas Umbu, istilahnya diajak di situ itu kayak memotret
melakukan media itu kita ajarin juga di samping metode-metode abstrak. Mungkin dari saya cukup itu aja, karena nanti yang lebih banyak jelas adalah tentang bagaimana, bukan tentang perjalanan. Kecuali buta di sana tidak ada. Autis, CP, cerebral palsy, keterbatasan mental, yang paling banyak DS sama disitu. Tapi dari sekian banyak anak ini memang mereka punya skill masing-masing ya. Ini kayak ini batik ada beberapa anak, terus kita saring, terus ternyata yang bisa batik hanya sekian anak, yang bisa motret juga cuma saat ini masih baru 5 anak. Ini saya juga masih lagi cari regenerasi untuk mereka. Ternyata bermacam-macam ya Pak ya. Dan untuk program kegiatannya sendiri selain dari mungkin pembelajaran kamera, membatik, apa saja Bapak yang ada di disabilitas berkarya? Kalau disabilitas berkarya saat ini hanya itu, cuman saya juga support pemerintah kota yang saat ini memberikan ruang ke anak disabilitas. Ada di Linden Cimo, itu namanya rumah anak prestasi. Mungkin kalau ada tetangga, saudara atau teman yang disabilitas bisa hubungi di sana. Kegiatan itu free, asal KTP Surabaya, karena itu dibayar Surabaya. Di situ ada melukis, ada musik, ada fisioterapi, ada modeling juga, terus itu apa namanya, membuat kacinan, menjahit, di situ ada. Itu untuk non disabilitas juga atau disabilitas saja? Baik. Apakah ada Pak mungkin ruangan juga di disabilitas berkarya apabila mungkin kita ingin mengikuti program-program ataupun ingin membantu dari disabilitas berkarya? Bisa menghubungi saya atau lewat IG-nya disabilitas berkarya bisa. Seandainya mau ikut kegiatan mereka pun kita insya Allah bisa. Kalau untuk kegiatan memotretnya sendiri itu kegiatan mingguan atau bagaimana Bapak? Atau kayak kegiatan-kegiatan tiap hari? Kalau motret mingguan, tiap saya ketemu anak-anak biasanya motret. Biasanya kalau ke Rabu atau Sabtu itu biasanya di pondok juga. Kecuali kalau saya ada kesempatan mingguan, biasanya kalau nggak Minggu atau Sabtu saya ajak pulang. Tapi kalau hari-hari biasa hanya di sekitaran dari Judang. Jadi kadang ada beberapa teman yang gabung. Saya juga pernah ada kebetulan teman yang anaknya autis bergabung motret dan lumayan namanya dengan motret terus pakai HP. Karena kalau anak-anak autis mereka lebih belajarnya lebih mudah dengan HP karena simpel dengan motret hanya main pelan-pelan. Baik, jadi teman-teman, kalau teman-teman ingin bergabung ataupun ingin menjadi volunteer mungkin ya Pak ya, dari disabilitas berkarya, teman-teman dapat menghubungi Pak Theo Arif Budiman atau langsung saja DM dari Instagram disabilitas berkarya. Dan juga lanjut kita untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin untuk Bapak Mamo ya. Bapak, saya ingin bertanya Bapak, untuk pemilihan ini kan benar-benar luar biasa isi dari tutur mata, dari buku tutur mata yang teman-teman wajib punya ya. Ini apakah pemilihan objek dari foto-fotonya sendiri itu diarahkan atau teman-teman dari disabilitas berkarya sendiri itu memilih? Ya, kalau untuk buku itu saya diserahi banyak buku sama Mas Dia yang men-filing, mendokumentasikan foto-foto anak itu sejak 2016. Dikasih foto-foto itu, kemudian saya melakukan editing. Dalam arti editing itu adalah kalau di fotografi buku ya itu macam-macam. Saya mungkin bentuknya tadi membandingkan gambar, kemudian menyesuaikan
ini foto terakhir kayak apa, kayak gitu-gitu. Jadi semuanya diserahkan kepada editor atau yang dalam istilah fungsionalnya sebenarnya operator sih. Cuman saya lebih suka editor. Operator yang terlalu tinggi. Jadi, ya. Nah, semuanya diserahkan ke editor sepenuhnya. Dalam arti bahkan kalau dalam konteks kerjasama antara fotografer dan editor itu sebenarnya biasanya ada dialog. Ini kanan nggak bisa kerja. Ini nggak bisa campur kasih, hanya sepenuhnya terus terang kami atau saya yang melakukan fungsi kuratorial tadi, menyusun gambar. Tentu saja dengan usulan foto yang disampaikan Mas Leo. Jadi kalau ada gambar yang mirip, misalnya ada tuh gambar itu isinya sama tapi angle-nya beda, itu dipilih. Uang, pilih lagi, kayak gitu lah. Nah, terus kemudian kalau pemotretannya Mas Leo yang tahu. Misalkan bagaimana mereka bisa sampai pada titik itu yang difoto. Nah, itu Mas Leo yang tahu persisnya karena saya tidak mengikuti waktu mereka motret. Ya, ikuti beberapa 1-2 kali saja. Tapi proses panjangnya itu mungkin masih yang tahu kan, karena mereka sampai pada titik saya dia kepikiran gambar itu. Tapi mungkin jawaban sekiranya saya karena mereka melalui banyak motivasi dan literasi yang sudah dikasih Pak Mas Leo tadi. Gitu. Jadi memang ada inspirasi dari yang dikasih sehingga beberapa akan sangat mandiri motret apa, beberapa pasti akan motret berdasarkan pengalaman visualnya. Jadi kalau ada yang ngomong itu kan, loh gambarnya kok mirip sama si A, bisa jadi karena aku pernah lihat foto itu di mana. Jadi bukan plagiat ya, kan selalu kita bilang tidak ada yang baru di muka bumi itu, semua pengulangan. Tapi kan bukan berarti plagiat, bisa jadi inspirasi kayak gitu. Nah, mungkin jelasnya pasti bisa membaik bagaimana mereka memotretnya dari. Kalau proses memotretnya emang awal-awal saya lakukan ke lighting, pengenalan cahaya, terus pengenalan alat, itu yang sangat utama. Dan pada akhirnya yang saya kenal juga literasi tersebut dengan melihat karya-karya fotografer profesional dalam bulan itu. Kalau lighting saya sering beberapa kali menggunakan karyanya Darwis. Karena ada beberapa foto yang dipasang itu dengan lighting alam, bukan menggunakan lighting yang lampu, ini menggunakan apa yang ada di sekitar kita. Jadi kayak karya anak-anak ini saya maksimalkan karya ini 80% sudah matang. Jadi nggak perlu diedit. Jadi foto itu udah matang. Jadi nggak perlu edit, paling sedikit mungkin terang aja. Tapi kalau cropping itu saya selalu tekankan kalau bisa jangan sampai ada kebocoran atau apa. Maksimal foto itu 80% udah cukup. Terus sering saya tunjukkan ke beberapa tempat yang mungkin juga pernah sama Pak Freddy ke tempat-tempat bersejarah. Di situ banyak juga ruangan-ruangan yang gelap terang. Itu saya terapkan banyak di pencahayaan, terutama sama pengenalan alat. Oke, langsung pertanyaan selanjutnya. Saya jadi penasaran nih. Tadi kan ini sudah ada seleksinya ya Pak ya. Jadi 50 foto ini ada seleksinya. Dari total berapa foto Bapak? Sekitar 300-an foto yang kita diserahkan. 300-an. Jadi 300 dari tahun 2016 sampai tahun. Jadi tahap pertama itu sudah dipilih sama Mas Leo, kan banyak tuh pasti ada yang bagi macam. Lalu final decisionnya ke editor. Itu dalam rangka membuat transisi perhalamannya jadi lebih bisa dibaca. Saya jadi penasaran juga, tadi sudah disinggung juga sama Pak Bimo mengenai mungkin dari
cover bukunya, ya boleh Ini menarik, akan saya jawab ini. Jadi, ya gitu. Satu pertama tidak, biasanya kan kalau buku foto itu biasanya ya ada covernya, majalah itu, entah gambarnya landscape atau yang mewakili bagian dalam biasanya. Tapi tidak ada aturan soal itu memang sebenarnya. Pertama, kenapa seperti itu? Sebenarnya kalau kita mau jeli ini agak transparan, ini sudah ada gambarnya sebenarnya. Ya dibikin apa istilahnya itu ya, fake out atau apa ya? Fake out lah kayak gitu kalau video ya. Ini foto covernya ini sebenarnya fotonya si Pina yang di mana tadi bisa dilihat nggak mas bukunya? Ya yang Suramadu, buku-buku yang depan terus. Yang ini, ya balik. Ya ini sebenarnya covernya ini tapi dibikin transparan. Pertimbangannya apa? Satu, pertama kita tidak mau tim vision saya dan sampai itu desainer grafis itu bertujuan untuk supaya orang mengenal dulu ini sebagai artis baru, ya, kan, ya? Maka ada nama-nama di situ. Jadi tidak mengedepankan foto, tidak menonjolkan salah satu foto orang, salah satu karya foto siapa, jangan Pina atau segala macam. Jadi ini milik bersama. Kedua, kenapa kuning? Saya waktu berpikir bahwa itu adalah simbol dari binar, sinar. Mereka memang berkata-katanya dengan cahaya. Maka pertama ada usulan orange, tapi terlalu ini ya, kita bikin kuning. Kuning juga simbol dari apa itu cheers gitu ya, begitu. Kenapa nggak hitam? Hitam kan murung ya. Maka warna bukan sembarangan dipilih supaya ngejreng, enggak juga, tapi ada makna yang ingin kita sampaikan di situ, gitu kan? Nah judul kita bikin tidak terlalu gede juga terlalu kecil. Jadi cuma judul sama nama-nama untuk covernya di bawah, gitu ya, di bawah itu. Nah, apa itu proses-proses seperti ini itu bisa macam-macam di tiap artis atau fotografer ya. Pertimbangannya sangat banyak. Ada banyak buku juga yang pakai cover, ada banyak juga yang sama sekali nggak ada foto. Saya punya buku yang nggak ada fotonya juga, cuma tulisan doang. Satu, kenapa? Banyak hal pertimbangan supaya orang dianggap sih, tapi ini asumsi editor sama penerbit ya, supaya tidak terlalu dini bahwa mengetahui ini oh isinya tentang India misalkan kayak gitu. Wah, aku udah tahu berarti buku tentang India, ya. Jadi banyak pertimbangan kenapa pakai foto, kenapa enggak. Dan itu menjadi hak penuh penerbit atau artisnya. Suka-suka kita asal tahu alasannya apa. Ya gitu. Ya, terus apa lagi? Warna sama cover yang gitu ya. Itu juga Bapak. Ini kan ada 5 fotografer ya yang ditayangkan di bukunya. Nah, apakah ini sudah benar 5 ini emang difokuskan untuk proyek buku dari Tutur Mata atau mungkin ada dari teman-teman yang lain yang nanti akan ada versi buku keduanya? Gitu. Ya, kita doakan ada regenerasi. 5 itu kenapa 5? Karena memang 5 ini yang menurut Mas Leo yang membimbing mereka sejak 2016 tahu benar apa istilahnya passionnya anak-anak ini kan macam-macam. Anak-anak berkebutuhan khusus apa lagi? Kita susah menebaknya. Nah, menurut Mas Leo yang sehari-hari sama mereka, yang kita sama visual ya 5 anak ini. Yang lainnya kadang mendekat kemudian nggak ikut lagi. Maka ya anak 5 ini akhirnya terus Mas Leo. Maka ya ini yang kita tanda petik rawat sampai hari ini. Terus paling ini mungkin ini ya. Kalau kita sekarang hari ini nggak beli bukunya ini ya Pak, Oh, kita iya. bisa beli besok itu di mana gitu? Oh, belinya Iya. bisa DM ya Mas ya, DM di Instagram @disabilitas _ ya, berkarya. Nanti lihat di Instagramnya ini nggak ada. Boleh klik aja di Instagram disabilitas berkarya. Kami punya masih ada beberapa
gelas stop ya, karena sebagian negara. Kita masuk nggak hanya buku, itu ada versi kalender. Jadi sebagian fotonya ada di kalender itu. Kan bulan depan udah 2023 gitu kan. Jadi kalau mau mengkoleksi kalender yang ada fotonya mereka bisa di situ. Di situ juga ada di konter buku selain bukunya. Jadi gitu ya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan mungkin langsung kita ke narasumber selanjutnya untuk Pak Timo atau Pak Agung. Pak, saya ingin bertanya, dari pandangan seorang fotografer, berapa lama sih Bapak waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan karya-karya luar biasa seperti ini gitu Bapak? Dan apa saja cara-cara ataupun mungkin kita mungkin ada beberapa yang nggak punya kamera gitu, apakah bisa memulai dengan handphone atau bagaimana? Ya, kalau lihatnya di situ tadi dari 2016 gitu ya, 2016 sampai sekarang mereka juga masih, saya lihat itu jalan-jalan ke Semarang kemari masih jebret terus ya. Jadi artinya gairahnya untuk foto itu tidak pernah berhenti gitu ya. Seperti halnya kita dengan handphone sekarang pun ya, gairah kita untuk memfoto apa aja difoto kan gitu kan. Ya terutama makanan lah ya, bisa lihat teman-teman selalu uploadnya makanan. Tapi juga ada beberapa yang saya lihat juga kalau yang di IG-nya ada yang beberapa tertentu malah tidak pernah memfoto makanan, memfoto hal-hal yang kesehariannya ketemu. Nah sekarang saya kira memang dunia sudah banyak berubah ya. Apakah kamera tergantikan oleh handphone, masih tanda tanya besar gitu ya. Menurut saya juga lain lah fungsinya kalau handphone yang memang untuk komunikasi ya, bukan untuk foto. Tapi menjadi menarik ketika sekarang ini semua orang sudah bisa dibilang fotografer gitu ya, walaupun memakai handphone sekalipun gitu ya. Jadi semua orang sudah bisa mendeklarasikan diri sebagai fotografer. Nah, cuman sekarang bagaimana cara belajar foto juga menjadi sesuatu yang sangat mudah ya. Apakah kita bertemu dengan begini, saya kira sebagian besar teman-teman juga kemudian melihat, saya rasa saya juga bisa ya begini. Nah itu juga membuat kita untuk menginspirasi lah paling tidak tadi dengan foto-foto yang ada dari teman-teman yang seperti ini. Nah saya kira bukan, kalau di dunia fotografi sendiri, saya kira mungkin Mas Mamu ya, ini bukan kali pertama fotografer yang tanda petik orang yang ya saya sebut bisa foto dengan normal gitu ya. Di beberapa buku foto saya pernah bertemu atau pernah melihat buku foto yang dihasilkan oleh orang yang mohon maaf buta. Ya dari beberapa fotografer Jepang ada yang buta dari awal, tetapi juga ada yang buta setelah umur tertentu. Jadi dengan sendirinya dia sebetulnya pernah merekam visual-visual ketika dia bisa melihat dan mewujudkannya dalam bentuk foto ketika dia mengalami tidak bisa melihat. Nah seperti itu. Nah kembali ke teman-teman disabilitas ini tadi, yang menarik buat kita orang normal, ternyata cara pandangnya itu juga sesuatu yang menurut kita orang biasa adalah sesuatu yang berbeda secara visual. Kita teman-teman kalau melihat foto-foto di sini pasti dalam hati kecil kita pasti kok ada cara pandang yang berbeda gitu ya. Di samping itu juga mohon maaf ya, secara psikologis juga kalau teman-teman lihat di sini sebetulnya juga kita melihat apakah teman-teman ini hanya melihatnya dari sudut yang sangat kecil sekali. Karena beberapa kalau kita lihat ya, seperti beberapa visual itu menunjukkan seperti tadi hanya matanya saja, atau orang yang tidak jelas bayangannya gitu. Apakah memang ya kesehariannya melihat seperti itu, ya kan? Beberapa simbol-simbol tadi lebih banyak bayangannya dibanding itu, walaupun itu memang kalau dari fotografi bisa dipelajari itu shadow dan lain-lain. Tapi kalau kenyataannya apakah memang mereka itu memfotonya seperti itu? Kalau sekarang ini tadi memfoto MC-nya, Mbak MC tadi difoto di sana ya. Nah itu modelnya keren, cakep gitu. Mungkin nggak tahu hasilnya difoto apanya. Saya khawatir nanti yang difoto hanya telinganya saja gitu. Mungkin saya nggak ngerti. Kita bisa lihat. Nah itu adalah cara pandang gitu ya, cara pandang. Dan kita juga sebagai manusia yang bisa mempelajari
perilaku behavior orang lain itu juga bisa melihat dari ini yang dihasilkan. Oh, ternyata dia cara memfotonya begitu. Kalau kita biasa memfoto makanan, saya rasa teman-teman biasa foto ya foto gitu aja. Begitu sudah lihat IG-nya teman-teman yang lain cara memfotonya dengan berbeda, dia pasti ikut juga kan. Artinya visualnya sudah terekam di situ. Nah ini juga teman-teman ini apakah mereka punya dasar juga ketika tidak diajari oleh Mas Leo kira-kira gitu. Kalau tidak diajari atau tidak diberi visual tambahan, kalau suruh bebas foto itu kira-kira yang difoto apa ya? Gitu ya. Tapi saya rasa mencerminkan sekali apa yang difoto di sini. Mas Mamo juga jeli banget untuk memilih fotonya. Beberapa bayangan, beberapa saya mohon maaf. Menurut saya ada beberapa yang saya nggak bisa nih memoto orang yang lain. Ya sudah saya foto teman saya seperti itu. Jadi juga mewakili dirinya sendiri. Oh saya sebetulnya juga pengen difoto, mungkin selfie dan lain-lain. Tapi ada juga selfie itu juga difoto seperti itu. Ini cukup menarik ketika membaca buku ini, menarik. Bahkan yang saya cerita tadi, istri saya tadi pagi saya lihat, saya apa namanya kalau buka pertama kali itu apa namanya istilahnya open box apa namanya apa teman-teman anak muda ini kalau membuka sesuatu yang baru itu apa unboxing ya. Tadi pagi istri saya unboxing buku itu kan, tapi saya bilangin unboxing, tapi jangan lihat cover, jangan lihat pengantar, lihat bukunya, saya lihat gambarnya aja. Itu juga sesuatu. Nah, itu yang menarik. Nah, saya hanya merasa kalau saya jadi mereka gitu ya di dalam itu, apakah saya juga memfoto hal yang seperti itu? Gitu. Coba teman-teman ya silakan nanti dipinjam buku saya, dilihat kira-kira apa yang difoto itu ya. Banyak idiom-idiom, banyak perlambang-perlambang yang kira-kira kita tidak menyadari. Mas Mamu ini malah justru peka sekali memilih foto-foto itu. Saya kira banyak foto-foto. Pertanyaannya Mas Mamu, saya boleh bertanya. Mas Mamu, kenapa diskusinya gitu? Kenapa simbol-simbol itu banyak sekali diambil? Justru apakah dari 300 foto itu tidak ada foto yang sorry ya terang benderang yang katakanlah saya sendiri sering melihat buku ini agak sedikit so sad mas. So sad teman-teman. Apakah mereka juga so sad juga ya ketika memfoto itu? Sebetulnya aku tuh sedih, aku foto yang hal ini menunjukkan kesedihan. Kalau teman-teman memfoto makanan itu kan kegembiraan, joy gitu ya. Nah ini dengan agak gelap apa namanya ini ya betul mencerminkan sesuatu dalam dirinya. Shadow, orang tidak utuh, mungkin juga ada kebencian juga sama cowok benci saya, sehingga justru yang difoto adalah cowok itu badut gitu. Dan dipilih sama Mas Mamo kebetulan ya cowoknya ini tokohnya badut, yang cowok yang benernya sorry itu saya nggak ada mas gitu. Dan saya sangat terkesan ketika istri saya tadi pagi bilang so sad juga, ternyata mama itu hanya diwujudkan dua foto yang sangat kuat sekali di sini. Fotonya tadi yang ibu-ibu tadi yang di pasar dan itu dalam satu halaman, dan Bu Risma. Jadi sosoknya ini sangat kental sekali Bu Risma, dan Mas Mamo berhasil untuk mengambil adegan itu. Nah, adegan itu. Nah, kalau saya baca buku ini dari depan sampai belakang, wah benang merahnya juga benar seperti istri saya tadi akan menangis juga. Saya kira seperti itu, Pak. Terima kasih. Boleh dijawab pertanyaan teman-teman. Pertanyaannya susah. Jadi gini, ini ngomong background dulu sebelum saya jawab. Jadi anak-anak, jadi kan kita jadi udah cerita ya bagaimana background perjalanan mereka dalam beberapa tahun ya. Ketika mereka hidup di jalanan, hidup di rumah dulu, rumah yang beneran kayak kita ini punya papa mama, kemudian tiba-tiba dia berada di belantara jalanan, ya kan? Tidak punya sosok, kemudian dia di tanda kutip diselamatkan, tetapi kan kemudian tidak ada sosok lagi, karena kan komunal itu ya, anak itu kan jumlahnya berapa mas? 10-an ya, 60 anak gitu ya, dengan kecerdasan yang berbeda-beda gitu ya, dengan pandangan yang kurang lebih agak seragam, karena kan tidak ada masalah. Kemudian saya juga sama seperti Pak Timo sebenarnya melihat gambar itu gitu kan. Jadi
gloomy kan, jadi kan gloomy, cenderung sedih gitu ya, kayak gitu. Nah, ini sebenarnya nggak ada kaitannya. Suatu hari beberapa teman yang bukan fotografer gitu ya, itu komentar kepada saya, Mas Mam itu fotonya gloomy selalu, padahal saya nggak selalu. Nah, berarti dia mampu membaca itu. Dan ternyata benar saya menyukai cara pandang gloomy memang. Meskipun saya tidak se-ekstrim anak itu ya, tapi bisa jadi pengalaman pribadi itu membuat foto seperti itu, atau bisa jadi selera visualnya kayak saya tuh. Nah, mungkin ini juga akhirnya dua kutub yang bertemu. Anak-anak dengan latar belakang seperti itu, fotonya kalau mau tahu itu memang sebagian besar kayak gitu approach-nya. Meskipun fotonya di terang-terang gitu, mereka tetap siluet. Apakah itu bagian-bagian dari yang apa itu mereka dapat ketika pelajaran, saya nggak tahu, tapi kita menerima itu. Beberapa anak juga mungkin oma ini tadi diingetin Mas Leo, kita ke Malang gitu ya, ke Batu, dia mau tatin bunga di tembok tadi, ya fotonya sangat romantis menurut kita, si oma yang Down syndrome itu. Bayangin anak yang Down syndrome itu punya visual kayak gitu. Kemudian dia dalam perjalanan pulang dia menangis setelah waktu itu. Jadi sedikit banyak memang bisa dikatakan mereka punya background yang itu, dan kemudian cara mereka ngomongnya kan tidak ada wadah. Mereka tumpahkan dalam fotografi. Dan menurut saya menarik, seperti yang dibilang Pak Timo, anak-anaknya itu pas sudah pegang kamera tidak berhenti. Karena itu adalah ruang bermain mereka yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Kebebasannya di situ. Ketika di rumah mereka nggak ada, ya. Ketika di rumah yang gitu nggak ada. Di jalan apalagi. Fotografi itu kendaraan saja buat mereka untuk berekspresi. Kebetulan di fotografi yang mereka sukai dan mereka akuni. Kayak gini. Jadi ada, nah tadi begitu foto-foto yang gloomy itu masuk ke meja editor yang juga gloomy, jadi buku kayak gitu. Jadi ya itulah ya, kita tidak bisa harus disadari, harus diakui juga ini ada juga peran editor yang sangat mewadahi itu. Kalau editornya lain mungkin lain juga kayak gitu ya. Nah, jadi banyak pertimbangan kenapa buku itu menjadi approach-nya berbeda, meskipun tidak selalu seperti itu. Beres. Ini tepuk tangan teman-teman. Baik. Ada pertanyaan dari audiens? Oh iya, iya ada yang pakai ini. yang Boleh pakai punya saya saja ya. Maju. Yang bertanya dapat maju. Ya Pak, jadi saya mau bertanya. Tadi kan dikatakan bahwa anak-anak yang di Waduh itu mengalami disabilitas, ada yang tuli, ada yang bisu. Nah, itu gimana cara kita bisa kasih tahu ngajarin anak-anak ini untuk menggunakan kamera? Karena kan biasa orang ngajarin kamera secara laboratori ya, penggunaan ISO-nya seperti apa, exposure-nya seperti apa, tapi kalau misalnya untuk mereka itu seperti apa? Cara mengajarnya adalah dengan praktek langsung. Memang kendala awal adalah apa ya, komunikasi. Saya sendiri nggak bisa bahasa isyarat, mereka juga nggak bisa bahasa isyarat. Akhirnya kita punya bahasa sendiri. Kalau dari kelompok bisu tuli itu mereka bilang bahasa ibu. Jadi karena kedekatan, akhirnya kita saling mengerti dengan bahasa gerak bibir, cara pandang mata, terus gerak tangan. Kadang kalau kesulitan, terutama Kiki itu dulu pernah sekolah, cuman karena ibu angkatnya meninggal, akhirnya dia dimasukkan ke panti, pantinya tutup, akhirnya dia masuk ke konsos sekali juga. Kiki biasanya dia googling, dia ngomong lewat visual itu. Memang kayak anak-anak ini sendiri memang saat ini lebih banyak menggunakan auto yang manual, kadang yang masih lumayan
Baik, mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman. Bisa langsung mengangkat tangannya. Oke, kalau tidak ada. Oh baik, boleh maju ya. Beri tepuk tangan dulu teman-teman. Baik, saya ingin saya tanyakan kan ini kan menjadi produksi secara belum diproduksi secara itu. Buku ini kan baru diproduksi secara fisik dan belum diproduksi secara itu. Apakah ada kemungkinan nanti dijual, diberikan atau diproduksi secara itu kan anak muda zaman sekarang kan lebih suka yang simple kan. Walaupun yang penjelasan Bapak tadi lebih enak secara fisik karena ada baunya, tapi apakah ada kemungkinan produksi secara itu? Terima kasih. Ya, pertanyaannya ini relate buat kalian generasi segini ya. Tapi sebenarnya ada fenomena menarik ya. Anak-anak muda sekarang itu juga gandrung buku fisik sebenarnya. Ya, di beberapa kota itu diskusi penerbitan buku, bahkan zin itu kencang di Bandung, di Jogja. Mungkin Surabaya tidak terpapar, kurang terpapar. Nah, menjawab yang tadi belum. Kenapa tidak? Kami tidak menjawab tidak. Karena siapa tahu suatu hari apa istilahnya itu ya, bukan permintaan, tetapi situasi yang memang tanda kutip memudahkan kami untuk lebih diakses oleh banyak orang bukunya ya. Mungkin setelah ada buku kedua karena kita mencoba lagi tutur mata yang lain dari generasi akhir baru bentuk versi digital yang pertama dibikin. Ini strategi bisnis kali ya, karena kalau langsung bikin digital yang ini nggak terjual karena buku ini bukan buku komersial sama seperti beberapa buku kan tidak untuk dijual dapat untung. Kalau teman-teman tahu ini buku ini memang pembiayanya ini kan mandiri teman-teman ini ya kan, sumbangan sana sini dan untuk kegiatannya anak-anak ini juga gitu. Jadi kenapa kemudian kita masih menggunakan buku itu sebagai literasi fisik supaya terjaga itu kualitasnya. Kedua memang belum ada rencana pikiran lah ya, tapi satu hari bonus kita nggak tahu kan, saya nggak bisa ngomong tiba-tiba besok bikin digital. Saya kira jawabannya sangat diplomatis ya, yang bisa jawab dia betul. Nah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya tadi ada yang angkat tangan. Baik, Bapak. Terima kasih. Untuk Mas Leo, kita semua pasti tahu dalam proses kehidupan ini jika Mas Leo mengajari anak-anak, berarti juga ada proses belajar ini dari Mas Leo dari anak-anak. Mungkin bisa di-share ke kita apa yang didapat ketika mengajari anak-anak, pelajaran apa yang didapat. Kemudian ke depannya, anak-anak mau diarahkan kemana? Apakah ke jalur profesional atau mengalir? Biarkan mengalir juga. Terima kasih. Saya sendiri di situ banyak mendapat pelajaran ya, terutama rasa bersyukur. Itu sangat ya gimana? Mereka nggak tahu orang tuanya di mana, sementara mereka begitu kasih sayang juga. Jadi saya sangat banyak belajar sabar, belajar mengerti mereka, dan banyak hal yang saya pelajari di situ. Untuk kedepannya, saya sih berharapnya mereka bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan skillnya. Cuman karena ruang gerak saya sendiri di situ sangat terbatas, jadi agak kesulitan. Karena anak-anak ini masih di bawah naungan dinas sosial Surabaya.
walaupun saya harus mengikuti aturan mereka, namun saya masih berjuang, terutama anak-anak ini mendapatkan pendidikan formal. Kemudian mereka bisa bahasa isyarat, seandainya mereka bisa bahasa isyarat atau menulis isyarat, mungkin buku ini ceritanya akan lain lagi. Lebih dari yang mereka akan ceritakan. Kenapa saya membuat ini saya masih berjuang dan sepertinya ada sinyal untuk saya. Semoga itu sih. Beri tepuk tangan dong untuk para narasumber yang luar biasa. Apakah ada pertanyaan lagi untuk para narasumber? Silakan. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya malah bukan ke narasumber. Jadi saya ada tugas khusus untuk teman-teman fotografer dihadirkan di sini menyampaikan pesan dan kesan atas karya-karya mereka yang kemudian diapresiasi oleh banyak orang. Jadi kami saya sendiri sih pengen tahu, pengen dengar langsung dengan dari yang datang ini, fotografernya 3 itu ditanyai sesuatu tentang kesan dan pesannya setelah jadi karya terus kemudian diapresiasi oleh orang-orang dengan gaya bahasanya pendampingnya atau Mas Leo. Karena kalau misalnya menggunakan bahasa isyarat saya juga tidak paham, terus kemudian ya teman-teman juga punya pengalaman untuk tampil di depan ngomong akan apresiasi dari orang-orang. Itu aja. Bisa ya? Para fotografer. Ini Omeng, ini Vicky, guest fotografer dari UNICEF, terus ini Jeki. Oke. Namanya siapa? Omega. Namanya Omega. Bisa? Bukan. Kamu kata apa? Hotel. Saya sama anak ini sangat terbatas komunikasi, jadi seperti inilah komunikasi saya sama anak-anak. Terus biasanya pulang banyak bisa. Rasa-rasa juga dari tatapan mata sama titik, terus langsung visual, kayak pengenalan kamera baru. Ya, kebetulan anak-anak ini sudah pegang kamera masing-masing. Dapat support dari beberapa komunitas, dari beberapa teman. Memang kita mandiri, karena terus terang kalau di Pemkot ini program fotografi ada, karena kayak ini keisengan saya, jadi anak-anak udah terlanjur senang ya, ini jadi tanggung jawab saya. Nah, kebetulan banyak di lingkungan saya banyak teman-teman yang baik, mereka support kamera, kayak misalnya. Untuk biasanya berawal kayak cooking dulu pegang pocket, ya kita dapat apa namanya mirrorless, naik ke cooking, terus nanti pocketnya ke siapa. Bulan cooking sekarang udah pakai Nikon terus, Canon 5D ini masuk kamera profil saya. Dan cooking sanggup Nikon. Nah inilah komunikasi saya sama mereka terbatas. Jadi maaf mungkin seperti ini. Beri tepuk tangannya dong. Yang dua juga Pina sama Mudi di situ juga. Kalau Mudi itu karena ditanya nggak tahu namanya, jadi kayaknya kita kasih nama
Mukidi. Kenapa ini rasanya kayak ulang nama Mukidi? Sebelum kita mengakhiri iTalk kali ini, mungkin ada pertanyaan lagi dari para peserta. Wah, silahkan Bapak. Pertanyaan dari saya. Saya sudah salut ya. Cuman baru kali ini saya bisa berkesempatan bisa mengakhiri ya. Ini disabilitas terbaik. Pertanyaan dimaksud ringan ya. Ini kan dunianya kan dunia kita medsos, teman-teman di Sigas, disabilitas berkarya itu artinya sampai apa siap. Terus ini saya kan pengalaman ya, Pak. Saya like terus ada gambarnya. Terus ada Mukidi, ada itu. Kalau saya ganti dulu. Itu untuk pengalaman dia di media sekarang itu lupa saya kira. Dia bisa baca. Berarti lagi keren. Ya, berteman aja. Mungkin begitu Pak. Terima kasih. Ya memang beberapa anak ini megang HP ya, ada yang dapat hadiah dari Indonesia juga. Mereka tidak mempunyai apa namanya Instagram, Facebook, terutama si Kikin sama Pina. Tapi yang paling aktif Kikin memang yang tadi saya pernah cerita itu mendapatkan sekolah di Budi Mulia di sekolah SD. Cuman karena ibu yang meninggal akhirnya dia tetap di usia juga. Apakah ada pertanyaan lain dari para peserta? Kalau tidak ada, saya ingin meminta pesan-pesan dari para narasumber kepada para peserta yang hadir di iTalk kali ini. Bagaimana pesan-pesan yang telah didapat setelah berkecimpung di dunia fotografer, di dunia disabilitas, dan mungkin di kehidupan yang dapat dipelajari oleh kita semua. Dari siapa dulu? Baik, dari Bapak. Ya kita sudah tahu semua soal ini ya, sudah mendengar banyak, sudah banyak melihat. Saya kira ya tadi yang di awal saya bilang bahwa kecerdasan visual itu nyaris nggak ada hubungannya dengan intelektual. Jadi semua orang punya akses, punya hak untuk ke situ, maka buat orang-orang yang katanya normal sepertinya harusnya melajunya harus lebih cepat dari teman-teman. Dan itu bisa menjadi motivasi saya pribadi dan mungkin juga sekali. Terima kasih. Jadi tepuk tangannya dong teman-teman. Kalau dari saya mungkin tujuan utama membuat buku ini adalah untuk memotivasi, terutama dari keluarga disabilitas. Karena saya lihat berdasarkan pengalaman saya, banyak dari keluarga disabilitas yang menyembunyikan namanya karena malu, karena banyak hal. Dari buku ini memberikan pesan, ini loh anak-anak ini juga seperti yang mereka istilahnya disabilitas dan mereka tidak punya anak, tidak punya orang tua, dan mereka mau berkarya asal diberi ruang dan kesempatan yang sama. Dan jangan mereka diistimewakan, tapi jadikan mereka istimewa. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Kak Leo. Baik, saya sekali lagi apresiasi dengan Mas Leo yang saya kira upayanya, usahanya luar biasa, patut yang jempol. Tidak banyak ya kita bertemu dengan orang-orang yang harus
share berdedikasi kepada teman-teman yang seperti kebutuhan khusus ini. Saya juga apresiasi dengan Mas Mamu yang bisa merangkai suatu cerita gitu ya. Dan saya kemudian hari ini saya membaca buku ini lagi, saya jadi ingat mama saya, dari malam saya mau video call sama mama saya. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat Pak. Jadi teman-teman yang dapat kita pelajari dari iTalk kali ini, yaitu keterbatasan tidak akan menghentikan kita dalam berkreasi maupun berprestasi. Teman-teman di sini tidak boleh, mungkin tidak boleh berleha-leha, mari kita berprestasi bersama, berkreasi bersama. Dan juga terima kasih untuk para narasumber yang telah berbagi ilmu, pengalaman yang luar biasa untuk kita semua. Untuk selanjutnya saya akan berikan waktu dan tempat kepada MC kita, Kak Iren. Oke, mungkin kita foto bersama sekaligus penyerahan